Semakin menggila, Rusia gelar latihan militer di Tajikistan. Rusia meluncurkan latihan militer di Tajikistan saat melancarkan serangan besar-besaran di negara tetangga Afghanistan. Para militan dalam beberapa pekan terakhir telah menguasai sebagian besar wilayah negara itu ketika pasukan asing ditarik keluar, termasuk perbatasan utama Shirkan Bandar Afghanistan dengan Tajikistan. Rusia mengamati dengan cermat serangan tersebut, prihatin dengan keamanan negara-negara di bekas Asia Tengah Soviet, di mana Moskow mempertahankan pangkalan militernya. Pada hari Rabu 14 Juli 2021, sekitar 1.000 tentara yang berbasis di pangkalan militer ke-201 Rusia di ibu kota Tajikistan, Dushanbe, ikut serta dalam latihan. Kantor berita Rusia Interfax melaporkan yang dinukil Al Arabiya Kamis 15 Juli. Badan tersebut mengutip pernyataan Distrik Militer Pusat Rusia yang mengatakan latihan itu dimaksudkan agar komandan unit dan kepala tempur siap untuk operasi tempur dalam situasi yang berubah secara dinamis. Interfax melaporkan bahwa latihan akan berlangsung hingga akhir minggu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa prajurit yang ditempatkan di pangkalan militer telah menolak serangan rudal besar-besaran oleh musuh yang disimulasikan selama latihan pada hari Rabu. Pangkalan ke-201 adalah salah satu pangkalan luar negeri terpenting Rusia dan bertujuan membantu menjaga stabilitas di Asia Tengah serta memberikan dukungan bagi pasukan Tajikistan. Didirikan pada tahun 2005 dan terdiri dari 3 instalasi terpisah, pangkalan tersebut menampung sekitar 5.500 tentara. Pada 2012, Tajikistan memberi Rusia perpanjangan pangkalan itu hingga 2042 sehingga bisa membantu mengawasi perbatasannya dengan Afghanistan. Tajikistan, negara bekas Uni Soviet, adalah anggota dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif yang dipimpin Moskow dan Organisasi Kerjasama Shanghai yang mencakup Rusia. Lebih dari 1.000 tentara Afghanistan melarikan diri ke Tajikistan pada awal Juli setelah merebut Shirkan Bandar. Mereka diterbangkan kembali ke Afghanistan pekan lalu. Ini sosok pasukan perang mengerikan dunia penolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu 16 Maret 624 atau 17 Ramadan 2 Hijriah merupakan hari paling bersejarah bagi dunia, terutama umat Islam, bukan cuma karena hari itu bertepatan dengan peringatan diturunkannya wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itulah pertama kalinya meletus perang dahsyat Muslim, yaitu Badar. Perang Badar menjadi pertempuran paling fenomenal dalam sejarah militer dunia, dikarenakan pasukan Islam di bawah komando Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkan musuhnya yang secara hitung-hitung kasat mata tidak mungkin terjadi. Bagaimana tidak? Kala itu pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan belum siap untuk berhadapan dengan peperangan bersenjata. Karena memang sebelum perang Badar pecah di kota Badar dekat Madinah tidak ada rencana bertempur besar dan janjian antara pasukan Nabi Muhammad dengan pasukan Quraisy pimpinan Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Memang sih selama setahun terakhir sebelum perang Badar terjadi sudah sering terjadi konflik kecil antara umat Islam dengan warga Mekah. Jadi kisahnya begini, dilansir Viva Militer dari berbagai sumber, saat itu pasukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau mencegat rombongan saudagar-saudagar atau kafilah Quraisy yang baru pulang dagang dari Suriah. Rencananya mau dicegat dekat sumber mata air di Lembah Yalyal.
Tidak tanggung-tanggung, saudagar yang mau dicegat itu orang besar di Mekah. Dia pimpinan utama Bani Quraisy, namanya Abu Sofyan bin Harb. Tiba-tiba saja secara tidak sengaja pasukan Nabi Muhammad menemukan orang tidak dikenal. Setelah diamankan dan diperiksa, ternyata keduanya adalah prajurit pengintai dari pasukan tempur si Abu Jahal. Dari keduanya baru ketahuan bahwa ternyata tidak jauh dari situ, seribuan mungkin lebih tentaranya Abu Jahal sudah siap menyerang pasukan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Jahal bawa pasukannya setelah dapat informasi dari Abu Sofyan tentang rencana penghadangan yang akan dilancarkan pasukan Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad SAW cuma punya sekitar 300-an prajurit tempur saja. Senjatanya juga tidak selengkap pasukan Abu Jahal. Kendaraan pasukan Nabi Muhammad SAW juga cuma beberapa ekor unta dan kuda saja. Walau begitu, pasukan Nabi Muhammad SAW tidak gentar sama sekali. Apalagi dalam rombongan itu ada banyak panglima perang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abu Munthalib. Di sisi lain, karena sudah kadung ketahuan, Abu Jahal langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju lokasi pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kedua pasukan bertemu di lokasi pertempuran. Perangnya tidak langsung bak-bik-buk saling serang. Yang bertempur itu awalnya komandan-komandan tempur masing-masing 3 orang. Di kubu Muslim ada Ali Hamzah sama Ubaidillah bin Al-Harits. 3 komandan tempur pasukan Abu Sofyan mati semua dalam adu tanding itu. Seketika itu juga baru mulai pecah kontak senjata. Nabi Muhammad SAW mengatur strategi. Semua prajurit diminta untuk bertempur jarak jauh dulu, pakai serangan panah. Kalau musuh sudah dekat, baru angkat pedang. Nah, di sini baru muncul kisah yang luar biasa. Dalam situasi perang yang memuncak, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan maju menyerang sembari melempari batu kerikil ke arah musuh dan teriak, "Ya Mansyur Amit." Entah kenapa serangan pasukan Nabi Muhammad SAW itu membuat musuh lari tunggang langgang, dilanda ketakutan yang amat dahsyat. Mereka kabur, banyak juga yang luka-luka dan mati. Ternyata dalam pertempuran tidak sebanding itu Nabi Muhammad SAW mendapat pertolongan dari pasukan terdahsyat dunia. Pasukan ini tidak terlihat tapi serangannya nyata dan mengerikan bagi kaum Quraisy. Tapi sosok pasukan misterius itu tersurat dalam Al-Quran, disebutkan komandannya seorang pimpinan bernama Jibril. Tidak cuma 1-2 tapi ribuan pasukan Jibril yang datang menolong Nabi Muhammad SAW. Mereka semua malaikat seperti terdapat dalam surat An-Anfal ayat 12 dikutip Viva Militer dari tafsir web. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.